Oke, sekarang kita akan membahas tentang dasar semikonduktor. Ini pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir dalam mata kuliah fisika elektronika. Jadi kalau selama ini Anda sering mendengar material konduktor, ada juga insulator. Nah, si semikonduktor ini adalah material yang sifatnya dia di antara keduanya, gitu ya. Jadi sebelum membahas semikonduktor, kita review dulu apa itu konduktor dan juga insulator. Oke, kita bahas konduktor dulu. Konduktor, seperti yang Anda tahu, konduktor itu kan yang mudah sekali menghantarkan listrik, menghantarkan elektron, gitu ya. Maka contohnya adalah tembaga. Nah, si tembaga ini disebut konduktor karena struktur atomnya yang membuat dia mudah sekali menghantarkan arus listrik. Ya, jadi si tembaga ini struktur atomnya terlihat seperti di gambar. Dia punya 29 proton di intinya dan juga punya 29 elektron di orbit elektronnya, gitu ya. Jadi di orbit pertama yang paling dalam itu dia punya 2 elektron, orbit berikutnya adalah 8, berikutnya lagi ada 18 dan 1 elektron di orbit terluarnya. Jadi kalau kita hitung net charge di antara proton dan juga elektron tadi akan ketemu +1 ya. Karena 29 proton, 28 elektron di orbit 1, 2 dan 3. Jadi net charge-nya adalah +1. Sehingga kemudian tersisa kita lihat di orbit terluarnya ini hanya ada 1 elektron. Nah, orbit terluar dari sebuah atom ini disebut dengan orbit valensi atau valence orbit. Ya, jadi karena net charge-nya itu hanya +1, maka daya tarik ke arah dalam dari elektron valensinya tadi itu sangat kecil. Sehingga kemudian mudah sekali lepas si elektron valensi ini ketika diberi panas atau daya atau tegangan yang kecil, ya. Oke, kemudian nah, istilah-istilah lain, jadi 1 elektron yang tadi berada di orbit terluar, itu disebut dengan free elektron. Jadi elektron yang ada di orbit paling luar dari sebuah atom bersifat elektron bebas. Jadi dia bisa terlempar ke orbit ke luar atom ketika ada sebuah energi atau sebuah aliran listrik atau panas. Jadi, itu kenapa kemudian tembaga adalah konduktor yang baik. Selain tembaga ada juga perak, emas, itu juga contoh dari konduktor. Oke, next kita bahas tentang insulator. Nah, kebalikannya kan, kalau insulator itu adalah sebuah material yang sulit sekali untuk menghantarkan elektron. Kenapa? Karena dilihat dari struktur atomnya. Contohnya adalah si neon misalkan, ya. Neon ini dalam protonnya ada 10, intinya ada 10 proton. Kemudian ada 2 elektron di orbit pertama dan juga 8 elektron di orbit valensinya. Jadi total net charge-nya kan +10 -2, jadinya +8. Jadi kalau net charge-nya sangat besar +8, maka kemudian menyebabkan daya tariknya si nukleus ini terhadap elektronnya juga sangat besar, sehingga kemudian elektron valensinya akan sulit terlepas meskipun diberi tegangan yang cukup, gitu ya. Jadi untuk melepaskannya harus diberi tegangan yang sangat besar, maka disebut dengan insulator. Nah, si semikonduktor ini bisa Anda tebak, kalau tadi konduktor kan elektron valensinya 1, insulator elektron valensinya adalah 8. Berarti kira-kira semikonduktor separuhnya kan gitu ya, tengah-tengahnya. Nah, ya itu adalah semikonduktor. Contohnya yang paling banyak digunakan adalah silikon. Ada juga germanium tapi kemudian tidak banyak digunakan lagi. Jadi yang paling banyak semikonduktor yang digunakan adalah silikon. Silikon ini ada 14 proton dan 14 elektron. Kemudian ada 2 di orbit pertama, kemudian 8 di orbit kedua, dan orbit terluar atau orbit valensinya ada 4 elektron. Sehingga net charge-nya ini adalah 4 plus 4. Jadi tengah-tengah ya antara si konduktor dan juga si insulator. Jadi ya dia bisa melemparkan elektronnya keluar jika diberi tegangan yang cukup, gitu ya. Tidak tidak mudah tapi juga tidak sulit untuk melepaskannya.
Itu ya perbedaan antara konduktor, insulator, dan juga semikonduktor.